Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak laki-lakimu dan ini kami anak-anak perempuanmu di dalam rumahmu yang kudus dengan kedua tangan kami yang terangkat. Bapa, biarlah pagi hari ini waktu Engkau melihat kedua tangan kami terangkat, tanganmu yang berlobang paku turun menjamah kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Tuhan, Kau tahu bahwa kami semua sayang sama Tuhan. Kerinduan kami, biarlah hidup kami boleh berguna bagi kerajaan. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas. Bapak, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah. Urapi seluruh keluarga besar GBI, WTC. Tuhan, biar pengurapan-Mu yang memampukan kami semua untuk dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, ini kami anak-anak-Mu. Kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin, amin. Shalom semuanya. Yuk silakan duduk semuanya. Umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa firman yang keluar dari mulut Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia. Melainkan akan berhasil melakukan apa saja yang Bapa kehendaki. Katakan amin. Ayo bilang ke sebelah kiri. Pagi ini saya akan dapat firman. Sekarang bilang ke sebelah kanan, pagi ini saya akan hidup. Katakan amin. Katakan amin. Oh, rabasyanda kara. Begitu ada beberapa yang ada di benak saya gitu ya. Tadi pagi waktu saya doa, tapi saya pengen sharing ini dulu yuk. Sahabat-sahabat, multimedia boleh slide yang pertama. Topiknya agak berat. Topiknya agak berat. Yuk sekali lagi bilang yuk, tempat di mana saya duduk gunung kudus Tuhan. Bilang, saya mau berdua bersama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Yuk multimedia boleh slide yang pertama. Saya akan bawain tema tentang, mengubah keputusan Tuhan. Itu terakhir, yes. Ya, WTC mengubah keputusan suami, susah gampang. Ini jawab suaminya gitu ya. Ngubah keputusan istri, susah gampang. Ya. Jangan kenceng-kenceng Pak. Ngubah keputusan mertua. Oh alah. Tapi kalau berhasil dapat warisan loh. Oh rabasyana. Ngubah keputusan orang tua. Aduh, perang dah ya. Harus HMC lah gitu ya. Tapi mari dengar. Ngubah keputusan HRD, aduh langsung udah keluar teksnya gitu ya. Udah begini belum, udah begini target, udah achieve gini. Wah kalau enggak naik. Ngubah keputusan sesama aja susah gitu ya. Tetapi pagi ini saya mau sharingkan ternyata beberapa tokoh Alkitab berhasil mengubah keputusan Tuhan. Nah, berapa banyak dalam kehidupan kita kita ngalamin kekalahan, kerugian. Terus berapa banyak dalam kehidupan kita harus pasrah, bukan beriman loh. Iman sama pasrah itu beda. Tapi tindakannya sama. Pasrah itu nunggu. Kenapa? Udah gak bisa ngapa-ngapain. Beriman itu nunggu juga. Tetapi dasarnya firman Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi. Oh rabasyanda. Tempat di mana engkau duduk gunung kudus Tuhan. Katakan amin. Pertanyaannya, apakah Tuhan pengen kita kalah? Orang tua mana yang seneng ngelihat anaknya ngalah terus? Orang tua mana yang seneng ngelihat anaknya gagal? Orang tua mana yang kebayang gak? Wah begitu mau makan aja dia nahan gitu loh. Wah gak bisa ini, gak bisa itu. Enggak lah, kita sebagai orang tua, sebagai akong, sebagai ama aja, kita pengen anak cucu kita dapat yang terbaik. Apalagi Bapa di sorga. Katakan amin. Nah tetapi masalahnya, WTC, nanti saya akan ngomong, semoga keburu dan dapat. Saya pengen ngomong banyak dengan anak-anak muda di GO, nanti di ibadah yang ketiga.
Ya, tetapi masalah sekarang 2025 ini abad teknologi. Ini abad teknologi. Oke, balik Pak Bu. Dulu ya, teknologi itu nggak punya perasaan. Teknologi itu nggak akan ngalah. Teknologi itu akan menelan yang gagal beradaptasi. Ya, so pada awalnya manusia bersyukur banget dengan penemuan yang namanya roda. Kebayang nggak zaman kalau nggak ada roda, dulu ngangkat-ngangkat itu berat banget. Dari roda kemudian mulailah kita beralih. So teknologi pertama lucu sih, itu adalah tenaga hewan. Ya, mulai kuda, kerbau, ya. Itu yang jadi alat transportasi. Tapi ketika teknologi, katakan teknologi, motor pertama ketemu. Pak Bu, kalau di googling motor pertama itu aneh banget. Ban depannya besar, ban belakangnya kecil. Tapi ketika dari teknologi motor mulai pindah dari roda 2, roda 4. Pak Bu, ketika teknologi muncul selalu akan ada demo besar-besaran, penolakan besar-besaran. Yang nolak mana? Yang nolak peternaknya. Enggak. Loh Pak Bu, kuda sama motor. Jauhan mana? Untuk ngadu jalan. Motor cuman butuh apa? Bensin. Motor nggak akan kenal capek kecuali overheat. That's it. So terjadilah penolakan. Yang peternak kuda nolak. Wah enggak, itu nggak bagus. Wah itu bikin kotor dan sebagainya dan sebagainya. Yang menolak berikutnya lagi yang ngurusin kandang kuda, yang ngerawat kuda, yang nyari rumput. Tapi pertanyaannya hari ini, Pak Bu masih lihat kuda jalan-jalan di jalanan? Ada delman. Nangkep maksud saya, teknologi nggak kenal ampun. Sebentar, ini masuk rekaman nggak ibadah pertama? Masuk juga ya? Oke, thank you. Pak Bu masih ingat dulu terjadi peperangan yang cukup besar antara opang dengan ojol. Masih ingat? Masih ingat? Ojek pangkalan menolak ojek online. Wah, begitu masuk gang dia harus lepas atribut. Kalau enggak masuk bisa, keluar enggak bisa tuh. Penumpangnya diturunin, betul ya? Enggak ada daerah sini enggak bisa dan sebagainya. Wah, dulu yang menang siapa? Opang. Sekarang siapa yang berani sama ojol? So banyak loh. Nangkep maksud saya? Teknologi enggak punya perasaan. Teknologi nggak akan nunggu, kita belajar dulu. Oke, dulu yang kita kenal manusia pertama kali jual beli pakai apa? Barter. Ayam sama beras gitu ya. Ya hitungannya nggak pasti, suka-suka dah. Atau yang kepepet ya udah itu yang ngalah. Dari situ dimunculkanlah apa? Mata uang. Betul ya? Dari mata uang ada mata uang dan singkat cerita masuk mata uang digital. Nah, dengar ini teknologi. Saat ini kita masuk ke era digital. Saran saya WTC minta hikmat. Saya tahu beberapa pasti begini yang udah oma, udah opa. Nggak usah yang oma opa. Saya juga kadang mabok juga. Saya kalau makan ke restoran, wah disuruh harus scan barcode sebagainya. Pakai scan kamu. Saya nggak mau pakai handphone saya. Kamu bisa? Enggak, ya udah saya pindah. Saya juga termasuk yang konservatif. Ya tapi kalau anak-anak saya mantep. Terakhir anak-anak saya ngasih ngeliat nih, Papa kalau biasa pakai cash berapa? Ini kalau aku ini dapat diskon loh, dapat promo loh. Jauh juga ya. Mau nggak mau ngapain? Oh saya masih kekeh. Istri saya Menteri Keuangan yang udah pakai duluan. Udah nggak usah, sini aku yang pesenin aja. Kenapa? Lebih apa? Lebih murah. Teknologi nggak akan nunggu kita. Oke, ini bulan April. Baru 4 bulan ya. Apa yang terjadi di Jakarta? Apa yang terjadi di Indonesia? PHK massal. Pak Bu, ada ISO. Apa itu ISO? ISO adalah satu sistem ketenaga kerja, satu sistem perusahaan. Oke balik, yang namanya kerja, awal kerja sama 5 tahun kerja, gajinya sama beda? Beda. Pasti lebih tinggi yang mana? Yang sudah 5, yang sudah 10, betul ya? Kenapa lebih tinggi? Karena dia lebih profesional, karena dia lebih memahami, betul ya? Di luar dari unsur kesetiaan. Wah ini senior, ini senior. ISO adalah tenaga kerja digantikan, ini gampangnya aja ya, banyak fitur tapi itu yang simpelnya saya rangkumkan.
Tenaga kerja lama digantikan dengan tenaga kerja baru. Berarti pengeluaran semakin sedikit, tapi hasilnya sama. Itu ISO. So, gak usah pakai yang senior, gak usah pakai yang jago. Siapa fresh grade kita masukin dengan satu sistem, hasilnya sama. Yang namanya punya usaha pasti menekan biaya pengeluaran. Ku percaya kau Tuhan. Nah, tetapi saat ini kita ada sesuatu yang cukup. Ini kalau di sini saya ngeliat banyak dewasa mudanya juga ya. Yuk nanti mulai search yuk otomatisasi. 2025 sampai 2030 kita sedang masuk ke otomatisasi. Apa itu otomatisasi, Pak Bu? Saya pelayanan di salah satu dewasa muda di Cikarang. Tahu ya Cikarang pusatnya pabrik, banyak pabrik banget. Ketika saya masuk saya agak bingung, ini ternyata nama kantor. Judulnya, aduh saya lupa foto gitu ya. Terus saya lihat, saya bilang, ini apa sih? Ini gerak apa? Robot? Kayaknya bukan. Programming kayaknya bukan. Ini apa? Waktu saya tanya. Oh, kita otomatisasi kan. Jadi kita datang ke pabrik, singkat cerita apa yang dilakukan? Begitu datang ke pabrik survei, pabrik pegawainya 100. Otomatisasi itu adalah begini, dengan 100 pegawai menghasilkan sekian, sekarang potong 70%. 30 pegawai hasilnya tetap sama. Ini lebih ngeri daripada ISO. Pak Bu, kebayang? Ini yang terjadi. Januari, Februari, sampai kapan kita nggak tahu. Berturut-turut berapa banyak. Sekarang kalau ke tempat makan, saya sangat sering mengamati. Di tempat makan, dulu ada 4 orang lu yang di mall tuh, yang jualan makanan. Sekarang tinggal 2. Terakhir saya lihat tenan, 1 lu. Dia yang jadi kasir, dia yang masak. Weekend doang baru nambah. So pertanyaannya, semua punya anak, punya cucu. Anak cucu kita nanti kerja apa? Tapi jangan takut, masih ada Tuhan. WTC pastiin anak kita sungguh-sungguh kenal Tuhan. Mau andelin kepandaian, mau andelin IQ, kalah sama AI Pak Bu. Adu-adu kuat kita hafalan. Ya AI, apa itu AI? AI itu asisten pribadi. Dan saya bilang AI itu berkat. Dimana sekarang kita semua bisa sama jagonya dengan orang-orang lulusan luar negeri. Tapi harus ngerti makainya. Oke, multimedia, boleh bantu saya? Amsal 1 ayat yang ke-20. Amsal 1 ayat yang ke-20. So, WTC jangan takut. Amsal 1 ayat yang ke-20 sampai ke-22. Firman Tuhan berkata, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru, di depan pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-kata. Ayat yang ke-22, 22. Yuk baca sama-sama. 22. 1, 2, 3. Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada pencemooh. Jangan benci kepada pengetahuan. Katakan amin. Amin. Ayo belajar. Mama papa gak boleh kalah sama anak-anak. Oma opa gak boleh kalah sama anak cucu. Katakan amin. Kenapa? 21. Saya seneng banget. Apa yang akan ngalahin AI? Ayat yang ke-21. 21. Yang ngalahin AI itu kumpulan database Pak. AI itu gak kreatif. Oh enggak lu dia kreatif. Ya itu kumpulan database yang dia punya. Tapi kita punya hikmat. Katakan amin. Hikmat itu gak ada database-nya Pak Bu. Hikmat itu 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang makan kenyang. Hikmat itu air menjadi anggur. Itu ingredientnya, itu bagian food production juga bingung. Gimana dari air bisa jadi anggur? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Ayo deklarasi. Imanku percaya. Baru kemenangan dah. Katakan amin. Yuk multimedia. Slide yang berikutnya, hujan. Ya, kalau hujan, next. Kalau hujan, setuju nggak? Hujan nggak terjadi mendadak. Sebelum hujan apa Pak Bu? Mendung. Sebelum hujan apa? Mendung. Habis mendung apa? Gelap. Habis gelap apa? Anginnya dingin. Betul nggak? Hujan tidak terjadi
Mendadak. Katakan amin. Katakan amin. So, pagi ini saya juga bilang gini, kemiskinan tidak terjadi mendadak. Nggak naik kelas, nggak mendadak. Kenapa nggak bisa kuliah? Nggak mendadak. So, saya mau bilang gini, kenapa nggak bisa kuliah? Bukan karena orang tua nggak punya uang. No. Kenapa nggak belum berhasil? Bukan salah. Kita itu sering nyalahin orang gitu. Saya salah nikah. Orang tua saya dulu nggak banyak. Tapi kita nggak pernah. Sebenarnya bukan nyalahin diri sendiri. Introspeksi. Hikmat berseru dengan suara nyaling. Di pinggir-pinggir jalan, di tembok-tembok. Saya percaya Pak Bu lagi nyetir pun Tuhan bisa kasih ide masakan yang belum ada. Tuhan bisa kasih hikmat ada di mana-mana. Makanya jangan bengong. Katakan amin. Ada waktu kosong, ayo bahasa roh. Oke, kalau belum bisa bahasa roh, setel lagu rohani. Jangan bengong. Terus kalau ngeliat, itu orang susah banget. Malu lah sama yang lagi usaha. Saya sering ajarin anak-anak saya. Pak Bu, saya itu sampai pernah iseng loh Pak Bu. Di Indonesia kan luar biasa ya. Cuman di Indonesia. Di tol ada yang jual minuman. Di tol ada yang jual minuman. Pak Bu, mau tahu saya pernah nanya loh Pak Bu. Sehari dapat berapa Mang? Pak Bu mau tahu? Sehari bisa dapat 75.000 sampai 120.000. Bersih. Untung bersih. Bukan kotor. Jualan apa? Air minum. Saya baru begini, itu baru air yang bening loh. Coba dia nambah air yang warna. Coba dia tambahin tahu, bisa lebih banyak. Pak Bu, 70, udahlah kita buletin ya. 75 sampai 100.000 udah sehari. 100.000 sehari berarti sebulan udah dapat berapa? Setengah UMP udah lewat. Terus berapa jam? Nggak mungkin seharian. Halo. Ayo hikmat berseru-seru balik. Hujan itu nggak terjadi mendadak. So berapa banyak hal dalam kejadian hidup kita itu kita bisa antisipasi. Nggak ada yang sakit langsung. Kanker stadium 1, stadium 2. Sebelum kanker ada tumor dulu. Tumor ada lagi. Nggak ada yang terjadi Demikian juga saya mau bilang ini. Mau kaya nggak bisa langsung. Jangan, ya ini mimpi anak-anak sekolah minggu gitu ya. Syuting video, masukin YouTube, besok meledak. Mimpinya begitu semua. Bisa, iya sih beberapa ada yang bisa. Tapi 1 banding berapa juta? Oh Rabasya. Sekali lagi, hujan tidak terjadi mendadak. Ada tanda-tandanya. Tapi saya percaya orang yang dekat sama Tuhan, katakan dekat sama Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu pernah ngomong nih, kamu itu ya, tanda-tanda zaman. Kamu waktu menuai kamu tahu, tapi tanda-tanda zaman itu kamu nggak ngerti. Ayo, jangan jadi orang bebal. Amin. WTC jangan lupa baca Alkitab. Setiap hari. Setiap hari. Waktu kita baca Alkitab setiap hari berarti kita bilang, ya Tuhan aku gak ngerti. Tuhan tolong saya. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti kita ketemu Tuhan lewat apa? Baca Alkitab. Makanya gak ngerti. Manusia mau ngertiin pencipta. Enggak. Tapi tugas kita cuma baca. Katakan amin. Katakan amin. Tanda kita rendah hati. Makin gak mau makin sombong. Tapi waktu kita rendah hati, oh Rabah. Papa mama setuju nggak anak yang ngalah pasti itu yang kita bela. Ya kalau udah bisa bela diri ngapain kita bela? Bahkan kita bilang, oh jago, iya ntar lu kena baru ya. Jangan, amin. Next multimedia. Kalau hujan terus, nggak berhenti. Apa yang terjadi? Banjir. Jakarta berapa kali ya? Saya 4 kali Pak Bu. 4 kali kulkas melayang. Kulkas lo melayang. Saya ingat waktu itu Mbak bilang, Den kulkasnya jalan-jalan. Saya bilang ini bohong, gimana kulkas jalan-jalan. Begitu nyampe rumah saya bengong diem. Iya lu jalan, ngapung. Balik. Kalau berantem terus pasti cerai. Halo. Kalau makan sembarangan terus pasti sakit. Kalau nggak pernah olahraga, nggak pernah jemur matahari. Pak Bu, vitamin yang paling murah itu matahari. Sayangnya sering banyak yang mau dijemur umur 70-80. Udah telat. Udahlah, ireng dikit nggak apa-apa, yang penting sehat. Ayo,
nggak mau minum air terus. Oh, udah ya, pasti udah tahu ya. Di rumah sakit banyak yang cuci darah. Ada dua Pak Bu. Kebanyakan manis-manis sama kebanyakan obat. Kebanyakan obat. Obat bagus, neken virus ini segala macam. Komplikasinya di mana? Di ginjal. Ayo sekali lagi yuk. Ketika di Kejadian, katakan Kejadian. Kejadian 1 Tuhan ciptakan langit dan bumi, Kejadian 2 Tuhan ciptakan manusia, Kejadian 3. Oh, Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa. Untung Tuhan kita sabar, katakan amin. Pak Bu, kalau Tuhan gak sabar, Alkitab selesai di Kejadian 3. Tetapi kemudian di Kejadian 6, cerita Nuh dan air bah. Aduh, tapi sekali lagi, kita punya Bapa yang sabar, katakan amin. Nah Bapak, yang berasa udah telat. Aduh, gue udah terlambat melayani, terlambat bertobat. No, gak ada kata terlambat, mulai sekarang. Katakan amin. Pak Bu, kenapa Nuh, saya sering bilang gini, betul, tapi tangkap ini baik-baik. Tuhan itu sabar, betul. Tapi jangan lupa, yang tutup bahtera Nuh itu bukan Nuh loh. Nanti baca ya. Yang tutup pintu bahtera Nuh itu Tuhan. Pak Bu, kalau yang nutup pintu bahtera Nuh, itu Nuh, percayalah. Yang jual air mineral, yang jual tabung gas, tetangganya Nuh, pas kentok Nuh masuk dong, dikasih masuk Pak Bu. Yang nutup itu Tuhan. So betul Tuhan itu sabar. Tapi jangan bebal. Waktunya kapan kita nggak tahu loh. Ada waktunya kasih karunia itu ditutup. Lalu kenapa firman Tuhan berkata begini. Oke, ini. Aduh, ini begitu banyak tapi saya harus pilah-pilah. Waktu saya udah terbatas. Pak Bu, ada yang tahu Nuh pekerjaannya apa? Petani. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Wah, ini komnya mantep semua nih. Nuh seorang petani. Petani disuruh buka kebun duren, gampang nggak? Gampang. Disuruh ke kebun mangga, bisa. Sawah, bisa. Karena urusannya sama tanah, akar, tanaman, air. Selesai. Betul ya? Tetapi Nuh dikasih tugas sama Tuhan, ngapain? Nyambung nggak? Itu sebabnya. Oke, balik. Tuhan berfirman sama Nuh, Nuh bangun bahtera. Sesudah aku segera menurunkan air bah. Katakan segera. Tapi Pak Bu ada tahu dari waktu Tuhan berfirman sama Nuh sampai air bah turun berapa lama? Nah ini saya sempat nanya AI gitu ya. Jawabannya beda-beda. Menurut Alkitab 60-75 tahun. Lama nggak? Lama banget ya Pak. 60 sampai 75. Terus saya iseng, saya cek Al-Quran. Al-Quran kan ada Nabi Nuh juga. Nuh 130 tahun sejak Tuhan berfirman sampai air bahnya turun. Udahlah 130, 60, 75 sama-sama lama. Katakan lama. Saking lamanya. Berapa banyak kita bilang gini, Tuhan itu ada gak sih? Katanya Tuhan mau sembuhin wo. Katanya Tuhan mau berkati wo. Katanya Tuhan mau selamatin keluarga wo. Sekian lama udah doa, puasa. Bener gak sih? Pak Bu balik. Nuh anaknya 3. Ya, jadi yang laki berapa orang? 4. Terus balik. Disuruh bangun bahtera, susah gampang. Kalau disuruh bikin kebun, gampang. Terus setuju zaman dulu belum ada ChatGPT, belum ada Google, belum ada YouTube. Kalau sekarang enak bikin bahtera, buka, ada, gini. Terus saya mau tanya lagi, Pak Bu, toko bangunan, katakan toko bangunan. Toko bangunan, buka toko bangunan di atas gunung atau di pedesaan? Buka di atas gunung, siapa yang beli? Betul nggak? Oke, Nuh disuruh bangun bahtera di mana? Gendeng. Pak Bu, gendeng. Kebayang nggak Nuh pertama kali bawa kayu sama anaknya berapa? 3. Tetangganya bilang, Nuh ngapain? Mau bangun bahtera? Oh, mau bangun bahtera? Udah tahu caranya? Enggak. Di sini saya ajarin. Kamu mau bangunnya di mana? Di mana? Gendeng. Lu mau bangun bahtera atau bangun kapal terbang? Zaman Nuh belum ada kapal terbang. Pak Bu, kebayang nggak? Menjadi orang percaya, menjadi orang beriman, pasti kita dikatain gendeng. Lu terlalu ngarep, mau punya rumah, udah telat, udah masuk masa pensiun. Lu KPR juga bank mana yang mau kasih?
Pak Bu, saya percaya ada momennya ketiga anak Nuh nanya, "Pak, sebenarnya lu bener denger gak sih, Pak?" Berpuluh-puluh tahun, Pak Bu. Dari diledekin, coba jelasin, sampai terakhir diledekin udah diem aja deh. Udah bawa naik. So, saya mau kasih tahu, janji Tuhan gak pernah terlambat. So, kenapa? Kalau gak terlambat, kenapa 60-75 tahun? Nuh bangunnya lama. Kebayang gak kalau Tuhan bilang gini, Nuh bangun Bahtera, aku segera nurun air bah. Terus besok air bahnya turun. Selesai semua. Kita juga gak ada. Kita ini keturunan Nuh. Baru masuk Abraham. Yang mengerti katakan amin. Lihat saya baik-baik. Mujizat yang kau harapkan, betul dari Tuhan. Tapi ada hal yang kau harus lakukan. Oh Rabasyana. Ada hal yang kau harus lakukan. Tanya Tuhan. Saya juga gak tahu Pak Bu. Saya juga selalu nanya, Tuhan kasih tahu saya harus ngapain. Tuhan saya harus ngapain. Tuhan gak denger nih. Tuhan ngomong dong. Kasih mimpi. Katakan amin. Katakan amin. Dengar, Tuhan gak pernah lupa. Dan Tuhan gak pernah ingkar janji. Katakan amin. Katakan amin. Oke, next. Setelah Bahtera jadi, Tuhan yang kirim semua hewan-hewannya. Kenapa air bah terjadi? Satu, kawin campur. Dosa yang paling Tuhan gak suka adalah kawin campur. Pak Bu, kawin campurnya ini laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Dan mau tahu lagi, ini saya nggak sempat waktunya. Kawin campur yang paling mengerikan adalah malaikat dengan manusia. Wah, soalnya anak-anak muda mah seneng ya. Soalnya namanya hybrid, X-Men, segala macam. Oh, itu zaman dulu udah ada. Makanya muncullah manusia-manusia perkasa. Kawin campur, sekali lagi WTC. Hati-hati, betul engkau tinggal di, ini Jakarta Pusat ya. Tapi jangan lupa, utara, masuk utara. Walaupun kita ada di Jakarta Utara, kita tetap harus pakai cara sorga. Yang mengerti katakan amin. Usaha tetap pakai cara Tuhan. Jangan mix up. Oh enggak, lu enggak begitu, enggak bisa lu. Hati. Dalam pernikahanmu enggak apa-apa belajar. Oh ilmu ini, ini, tapi tetap pakai cara Tuhan. Next. Ketika manusia mulai dibinasakan, next. Tetapi 40 hari kemudian, ya next. Oh Rabas, kayaknya di enter aja bisa deh. Coba nanti berikutnya di enter ya, next. Ayo baca sama-sama yuk. Oke, sesudah 40 hari, sama-sama ya. Sesudah 40 hari, bumi dibaptis dalam baptisan pertama. Tenggelam semuanya Pak Bu. Ini baptisannya serem sih, dimasukin gak diangkat lagi. Cuman sisa Nuh. Seketika air selesai. Multimedia. Oh, Rabah. Boleh tetap di ayat aja, saya agak kejar-kejaran ya. Boleh tetap di slide aja ya. Yuk baca sama-sama yuk. 8 ayat 20. 1, 2, 3. Nuh mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban. Coba diantar. Yes. Ayat yang ke-21, lihat ini baik-baik. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi lagi. Balik Pak Bu, lihat saya baik-baik. Kejadian 3, manusia diusir. Karena Hawa makan buah terlarang, Adam makan buah terlarang. Tetapi balik, walaupun diusir, Tuhan gak usir telanjang. Dikasih pakaian, dikasih modal, dan bahkan ada blessing. Katakan amin. Udahlah, kalau salah dihukum Tuhan, Tuhan itu gak pengen kita binasa kok. Tapi pengen kita bertobat, katakan amin. Tapi kemudian baru kejadian 3 beres, kejadian 6. Tuhan turunkan air bah. Wah ngeri loh Pak Bu. Ini karena Nuh mempersembahkan korban yang harum. Persembahan yang harum, Tuhan janji. Oke, mulai hari ini aku tidak akan lagi menghukum dunia. Pak Bu, andai-andai Nuh gak persembahin korban. Kita gak tahu loh, kejadian 8, kejadian 9, kejadian 12 terjadi lagi, kita nggak tahu. Tapi karena Nuh mempersembahkan korban, katakan korban. So apa yang mengubah keputusan Tuhan? Persembahan yang harum. Katakan persembahan yang harum. Sebentar, lihat saya baik-baik. Pak Bu, setuju nggak yang Nuh punya sedikit?
Yang Nuh punya banyak atau dikit? Dikit Pak Bu, betul. Itu Batra lebih besar dari Taman Safari. Tetapi harus memuat seluruh binatang dari 5 benua. Dan Alkitab catat, 7 yang halal, 1 pasang, 7 pasang yang halal, 1 pasang yang haram. Sekarang saya mau tanya, mulai ternak ayam 7 pasang bisa kaya nggak? Enggak, kalau punya 7.000 pasang bisa kaya. Sekali lagi, let's say. Berarti yang Nuh punya sedikit atau banyak? Sedikit. Walaupun sedikit, Nuh mempersembahkan. Pak Bu, let's say baik-baik. Mau mengubah keputusan Allah? Persembahkan persembahan yang harum. Persembahan yang harum bukan dari yang banyak. Maaf, Pak Bu, Natal kemarin saya waktu saya udah harus habis. Natal kemarin saya tiba-tiba ada dapat renungin. He gave his only begotten son. Lihat saya baik-baik. Pak Bu, kalau di dompet isinya selembar. PTC, isinya selembar. Berani ngasih nggak? Atau kita bilang gini, enggak lah Tuhan juga ngerti. Nangkep maksud saya? Bapa di sorga, Abraham mempersembahkan yang satu. Yang satu. Janda miskin, janda di Sarfat. Apa yang ada pada, bikinin aku makanan. Aku cuma punya segenggam tepung. Ya ilah, bukan ons, berapa gram itu? Bikinin buat aku dulu, tepung tidak akan pernah habis. So persembahan yang harum adalah persembahan yang dari yang kalau banyak itu tips. Enggak ada sakitnya. Itu sebabnya dikatakan korban. Ku bawa korban. Korban. Pak Bu, korban itu apa? Lihat gambar ini. Itu korban. Wah, ini penuh kemuliaan sebelah sini. Itu korban. Paku Golgota itu korban. Jika engkau mau mengubah keputusan Tuhan, korban. Alkitab mencatat Abraham korbanin anaknya. Elia di masa kekeringan, gak ada hujan sekian tahun, dia kasih air yang mahal. Daud, a bloody worship, 6 langkah dia potong domba. Bukan soal dombanya doang loh Pak Bu, itu ada ritualnya lagi. Nuh, Salomo, barbecue besar waktu pentabisan. Pertanyaan saya, apa yang paling mahal yang pernah kita kasih buat Tuhan? Oh, kita gak pernah ngasih, tapi kita ngarep sesuatu berubah. Tuhan mau WTC kita lebih dewasa. Katakan amin. Next multimedia, next lagi. Pelangi adalah busur perang Tuhan. Tapi next lagi, gak keburu. Di perjanjian lama Tuhan gantungkan busur perangnya. Di perjanjian baru Tuhan gantungkan anak yang tunggal. Supaya GBWTC kita semua masuk sorga. Bertahan, tetap percaya, jangan kecewa, jangan tinggalin Tuhan. Next. Ada 3 korban. 3 korban yang harum. Katakan yang harum. Klik yang sekali yuk. Secara cepat. Humbleness. Katakan rendah hati. Katakan rendah hati. Next. Nah nanti catat aja ya. Demikian juga hai orang muda, tunduklah kepada orang tua. Kita ini orang Asia itu sebenarnya diajarin begini. Oke, saya ngerti. Anak-anak sama kita sekolahnya pintaran mana? Anak-anak lah. Kita masih pakai sempoa, mereka pakai kalkulator. Anak cucu kita, hitungannya udah lain lagi. Betul ya? Orang tua bilang gini, papa mama udah makan asam garam. Anaknya bilang gini, asam garam aja belagu lo. Gue udah main NHCl, O2. Nangkep? Tetapi kita di Asia diajarin. Kalau ketemu yang tua ngapain? Diem. Bukan soal benar dan salah. Diem. So sering kali kenapa cekcok? Adu pinter. Hai orang muda, tunduklah kepada yang tua. So hari ini saya mau bilang ini, sikap kita kepada orang tua, sikap kita kepada mertua. Tahukah? Oh iya betul. Anak rantau, banyak di sini yang rantau. Waktu berangkat modal terbatas, susah nahan diri. Begitu berhasil, semua nempel. Makanya kadang kita jadi, ngerti maksud saya? Balas dendam. Jangan. Waktu engkau diam di hadapan yang tua,
Walaupun kamu benar, itu korban rendah hati. Katakan amin. Itu korban, itu menarik buat Tuhan. Dia diem loh. Ini jemaat, ini pekerja WTC, dia ngalah loh. Termasuk ketua engkau ngalah dengan anak dan menantu. Udah saya kehabisan waktu. Next. Yang ini gak keburu, klik lagi. Korban yang kedua, kekudusan. Katakan kekudusan. Korban yang pertama apa? Bilang saya mau rendah hati. Yang kedua, kekudusan. Next, kekudusan. Jika seorang menyucikan diri dari hal yang jahat, ya seperti perabot rumah yang dimaksud. Pak, Bu, saya mau tanya. Oh, Rabasyanda, kalau ibu gembala tiba-tiba bilang begini, saya mau ke rumah kamu ya. Saya mau ke kos-kosan kamu, seneng gak? Seneng banget. Pertanyaannya waktu ibu gembala nyampe, saya mau tanya, kita kasih minum pakai gelas yang mana? Lihat saya baik, bagus atau bersih? Nah, bagus atau bersih? Di antara bagus dan bersih pilih mana, Pak? Percuma bagus, kalau enggak percuma pinter, percuma hebat, percuma punya karir kalau enggak kudus. Percuma jago, tapi kotor. Di atas bagus adalah bersih. Ayo hidup kudus. Sekarang mana yang gak onani masturbasi? Siapa yang gak jajan? Jajan aja terus, pasti kena penyakit. Ini jajan yang gak bener ya. Next, yang ketiga, pengampunan. Katakan pengampunan. Next, ini doa Bapa kami. Saya jarang pakai terjemahan lain. Yuk tim pujian penyembahan boleh standby yuk. Karena itu aku menasihatkan kamu, saat kamu berdoa minta sesuatu, percayalah. Katakan percayalah. Bahwa Allah sedang memberikan. Yang minta rumah engkau pasti dapat. Yang minta kesembuhan engkau pasti dapat. Yang minta keluargamu diselamatkan, pasti janji Tuhan akan digenapi. Katakan amin. Yang minta anak cucunya kuliah, pasti dapat. Percayalah. Oke, lanjut. No, balik. Setiap kali, yuk sama-sama, suara kuat. 1, 2, 3. Sama-sama, yang kompak. 1, 2, 3. Kalau Rabasyanda karabala. Kesel lu. Ya, ini tempatnya mobil ya. Pak Bu, mobil di Jakarta bisa mulus nggak? Enggak. Kita udah bagus-bagus, ntar mobil di showroom bisa mulus nggak? Enggak, kamu kena baret juga, baret kuku. Betul ya? Dalam hidup ini, siapa yang nggak pernah kena bully? Siapa yang nggak pernah dihina? Terus yang paling sakit, yang ngomongin, keluarga sendiri, lu, orang tua sendiri, teman sepelayanan. Tuhan bilang, periksalah dirimu sendiri. Saya mau tutup. Pak Bu, setuju nggak? Orang benar, orang salah, orang baik, penjahat, sama-sama mau masuk surga. Setuju nggak? Oke, saya kasih contoh terakhir ya. Orang yang paling kita benci biasanya keluarga. Kebayang nggak one day kita sama-sama ngantri masuk surga? Kita ngantri di urutan ketiga, gate yang ketiga. Orang yang paling kita benci di urutan pertama. Pasti lihat-lihatan tuh ya. Ngantri juga dia. Masuk gak tuh? Ke gereja gak pernah. Wah, udah. Tiba-tiba, terus dia yang paling depan duluan. Begitu dia nyampe di malaikat, tiba-tiba malaikatnya begini. Yes, lolos, kamu masuk surga. Tiba-tiba kita teriak, wait. Itu gak bener. Atau begini, acara reunian dia datang gak? Imlek datang gak? Kalau dia datang, gua gak datang. Kalau dia ada di gembala di gereja WTC pagi, saya datang yang kedua. Padahal ketemuannya di MDPJ juga ya. Pak Bu, my point is, kebayang gak kalau orang yang kita benci masuk surga? Masih mau ke surga gak? Oh, Rabasyanda. Nangkep maksud saya? Iya, dia jahat, dia udah nyolong, mau ngerugiin. Fitnah. Tapi kalau orang yang kita benci masuk surga, masih mau ke surga gak? Udahlah. Doa Bapa kami versi bahasa Indonesia sehari-hari. Periksalah dirimu sendiri. Next, multimedia. Ada 3 korban. Yuk, sama-sama yuk. Rendah hati, kekudusan, pengampunan. 1, 2, 3. Tiap kali engkau lakukan ini, pasti sakit. Ku bawa, pasti sakit. Wow, saya nggak salah, saya benar. Tapi waktu engkau diem,
kau sedang persembahkan korban kerendahan hati. Waktu engkau disangsi, tapi kau tetap bertahan, kau rendah hati. Kalau ditawarin macam-macam, itu cobaan. Saya ngomong sama anak-anak rohani saya, Kak, saya disuruh nemenin bos ke tempat pijat yang gak bener. Wah, ya udah kamu anterin. Kalau nggak kamu anterin, Kak, kalau saya nggak anterin, saya bisa di PHK. Ya udah kamu anterin. Tapi kamu nunggu di lobi aja, jangan naik ke atas. Terus dia bilang, Kak, di lobi juga banyak yang macam-macam, Kak. Oh, yaudah lu tunggu di parkiran. Hidup kudus, katakan amin. Dan yang terakhir, pengampunan. Tahukah? Yang mengampuni pasti keluar air mata. Itu korban. Dan keputusan Tuhan berubah. Next. Baca sama-sama yuk. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. 1, 2, 3. Menuai adalah kepastian. Menabur adalah pilihan. Katakan amin. Amin. Pak Bu pasti nuai. Kalau pasti punya buah mangga. Kalau punya pohon mangga. Tapi waktu punya pohon mangga nanam lama nggak? Lama. Tapi pasti dapat buah. Hari ini lihat saya. Waktu engkau menabur kerendahan hati. Waktu engkau menabur kekudusan. Waktu engkau menabur pengampunan. Yuk pejamkan. Ku bawa korban syukur. Oh Rabasyana. Tempat kudusmu Tuhan. Hatiku. Yuk pejamkan matamu. Pejamkan matamu. Oh Rabasyana. Ya Tuhan selamanya. Angkat kedua tangan. Oh Rabasyana karabalaba. Roh Kudus, berfirmanlah, beritahukan jalan-jalanmu, beritahukan apa yang harus kami lakukan, ya Allah. Oh Rabasyana karabalaba. Oh Rabasyana karabalaba. Terus sembah Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sedang minta. Roh Kudus sedang kasih tahu. Ada hal-hal yang harus didilen. Ada kebiasaan yang harus didilen. Ada pertemanan, ada hubungan yang harus didilen. Kalau Roh Kudus ingetin, ayo kamu harus berdamai dengan keluargamu. WTC yang jual Yusuf bukan tetangganya. Yang jual Yusuf adalah kakak-kakaknya. Tetapi Yusuf memilih untuk mengampuni. Yusuf berdiri di hadapan kakak-kakaknya. Yusuf berkata, bukan kalian yang menyebabkan aku di sini, tetapi untuk memelihara hidupmu dan anak-anakmu. Wow. Yusuf bukan cuma mengampuni, tapi dia pelihara keluarga kakak-kakaknya. GBIWTC, engkau akan jadi berkat. Engkau akan jadi berkat. Engkau akan jadi kebanggaan bagi sorga. Oh Rabasyana. Ayo masing-masing doa. Lepaskan pengampunan. Oh, engkau nangis bukan karena engkau cengeng. No. Bapa kita yang di surga ada di sebelahmu. Oh Rabasyana. Seberapa banyak pagi ini sebelum saya tutup, kapan waktu terbaik untuk melakukan firman? Kemarin Pak Bu, kemarin. Lalu kapan waktu kedua terbaik? Sekarang. Oh Rabasyana karabalaba. Dia Bapa yang baik. Dia Allah God of second chance. Again another chance and another chance.
So sebelum saya tutup, seberapa banyak yang pagi ini sambil semua mata dipejamkan, kau mau berkata, Tuhan, aku gak mau ngandelin kekuatanku. Tuhan, aku gak mau marah, aku gak mau kecewa. Tuhan, aku mau mempersembahkan korban, walaupun satu. Kalau itu engkau, sambil semua mata dipejamkan, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Oh Rabasyada, mungkin itu menantu. Oh Rabasyada, ada harga yang begitu mahal. Saya rasakan juga dalam hati saya ada beberapa yang Tuhan minta untuk mulai melayani. Oh Rabasyada, yuk engkau yang mau. Engkau ya Rabasyada, mari yuk yang mengangkat tangan saya jemput dengan hormat. Kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh Rabasyada, Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Dan saat ini biarlah tanganmu yang berlubang paku pegang tangan kami. Tuhan, kami mau bilang yang kami punya terbatas. Kami gak bisa. Seringkali, banyak kali kami gak mampu. Tapi Tuhan, ini kami anak laki-lakimu dan ini kami anak-anak perempuan. Pegang tangan kami, pegang tangan kami. WTC 2025, engkau akan masuk tahun penuaian. Bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena roh Allah yang ada di dalam. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang baik.